Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah, pastinya sehat dan tetap semangat. Sekarang kita lanjutkan pembahasan tentang pengurangan bilangan bulat. Pengurangan bilangan bulat. Bagaimana caranya? Mari kita ikuti. Kita mulai dengan contoh soal. Contoh soal pertama. 3 dikurangi 2 sama dengan 1. Pasti sudah bisa. Tapi bagaimana kalau kita menggunakan garis bilangan? Baik. 3 itu positif atau negatif? Positif. Berarti kalau positif kita maju. 3 maju dari 0. Maju. Ketika Ustadz bilang dari 0, berarti kita majunya ke positif ya. Baik. Dari 0 maju. Ketika saya bilang maju dari 0, berarti majunya ke kanan atau ke positif. Maju 3 kali. Karena positif 3. 1, 2, 3. Sekarang kita berada di positif 3. Kurangi. Nah, kalau pengurangan berarti kita akan berbalik arah 180 derajat. 180 derajat itu maksudnya berbaliknya full. Ya. Nah, seperti itu. 3 maju. 1, 2, 3. Pengurangan berarti berbalik arah. 1, 2, 3 maju. Maju 3. Pengurangan berarti berbalik arah. Seret. 2 ini positif. Berarti maju. Kita majunya ke sana. Karena kita sudah berbalik arah. Karena ini pengurangan. Paham? Baik. 2. Positif 2. Berarti kita maju 2. 1, 2. Ini sekarang kita berada di posisi angka 1. Berarti 3 dikurangi 2 sama dengan 1. Begitu. Paham? Baik, lanjut ya ke contoh soal yang kedua. 5 dikurangi negatif 3 sama dengan titik-titik. 5. Oke, kita kembalikan 0. Dari 0, 5 itu positif. Berarti kita maju. Maju 5 langkah. 1, 2, 3, 4, 5. Kita berada di angka 5. Kurangi. Setelah maju, kurangi. Berarti kita berbalik arah. Seret. Berbalik arah berarti sekarang kita menghadap ke sana atau menghadap ke kiri atau menghadap ke bilangan negatif. Pokoknya kebalikan dari yang tadi, ya. Negatif 3. Negatif 3 berarti mundur atau maju? Negatif berarti mundur. Jadi negatif 3 kita mundur. Karena kita sudah menghadap ke arah yang berlawanan, berarti mundurnya tetap ke sini, ya. 1, 2, 3. Sekarang kita berada di angka 8. Jadi 5 dikurangi negatif 3 sama dengan 8. Gampang? Alhamdulillah. Bagaimana 2 contoh soal sebelumnya? Gampang? Baik, kita ke contoh soal yang ketiga. Contoh soal yang ketiga kita gunakan negatif 4 dikurangi 5 sama dengan titik. Negatif 4. Kita hadap sana dulu ya. Karena pertama-tama kita harus hadap ke positif. Dari 0. Negatif 4. Mundur atau maju? Negatif mundur. Negatif mundur. Berarti negatif 4 kita mundur. 1, 2, 3, 4. Ya. 1, 2, 3, 4. Kita berada di posisi negatif 4. Dikurangi. Kurangi berarti kita putar arah. Kita berbalik. Seret. Putarannya biar seru selalu ada seret. Negatif 4. 5 positif atau negatif? 5 ini positif. Positif kita maju atau mundur? Maju. Majunya berarti kita tetap ke sana. Karena kita sudah berbalik arah. Jadi dari negatif 4 maju 5. 1, 2, 3, 4, 5. Wah, garis bilangannya tidak cukup. Tapi kita bisa tahu setelah negatif 8 di sini negatif
9. Berarti negatif 4 dikurangi 5 sama dengan negatif 9. Begitu. Gampang ya? Insya Allah kalau terus kita latih akan gampang. Jadi jangan bosan berlatih. 1 kali, 2 kali, 3 kali, 4 kali, 10 kali, 20 kali jika perlu. Oke? Baik, berikut ini adalah contoh soal terakhir untuk menguatkan pemahaman kita terhadap pengurangan bilangan bulat. Kita akan mengerjakan contoh soal terakhir, ya. Bagaimana contoh soal terakhir? Negatif 3 dikurangi negatif 2 sama dengan baik. Negatif 3 seperti biasa, negatif. Kita hadap sana dulu ya, karena dari 0 kita harus hadap positif dulu. Negatif 3, maju atau mundur? Maju atau mundur? Maju? Mundur ya, mundur. Negatif 3 mundur. 1, 2, 3. Kurang, berarti kita berbalik arah. Seret. Ingat seret ya. Negatif 3 dikurangi, kita sudah berbalik. Negatif 2, negatif 2 karena dia negatif, maju atau mundur? Maju atau mundur? Maju atau mundur? Mundur. Oke, sudah mulai paham ya. Negatif 2 berarti mundur. Karena tadi negatif 3, kita posisi di negatif 3, kita mundur 1, 2 ya. Berarti sekarang kita berada di posisi negatif 1. Negatif 3 dikurangi negatif 2 sama dengan negatif 1 ya. Gampang bukan? Baik. Intinya kita terus berlatih dan berlatih tidak bosan-bosannya. Sambil juga satu lagi yang perlu kita ingat, tetap berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, karena yang memberikan kita ilmu Allah, yang memberikan kita kepahaman Allah. Ustadz, guru-guru kita di sekolah, ayah bunda kita hanya bisa membantu kita untuk belajar. Yang memberikan kita ilmu adalah Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana Allah memberikan kita ilmu? Ketika Allah Subhanahu wa taala sudah melihat kesungguhan kita untuk belajar. 1 kali belum paham, kita ulangi. 2 kali belum paham, ulangi. 3, 4, 5, 6 kali belum paham, kita ulangi. 7, 8, 9, 10. Bahkan jika perlu sampai 20 kali untuk 1 kali materi. Pengurangan, ulangi sampai 20 kali. Cari latihan-latihan yang ada di buku yang kita miliki. Begitu ya. Baik, tetap belajar, tetap latihan supaya Allah Subhanahu wa taala memberikan kita ilmu yang kuat, ingatan yang kuat, kefahaman yang dalam, dan tentu saja ilmu yang bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.